Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofain tawa disapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe getun. Getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek-cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, seorang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditegur ketemu raya wis ya. Tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadzun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya ndak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau kulo bejengan kan ngaji Jalalain Amam, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah, karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu, karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung, itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takut hukum raiso dan ilmu ini pas-pasan. Itu kan repot, dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hadzun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sabah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad, yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan.
Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan As-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh spiro mat sak lagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan As-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeru sumur. Kemudian dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang nggak kenal Sufyan As-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditolong. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya orang muridnya sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya orang bedui ya rada jakali iku lho wong kecemplung sumur tulu bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan As-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu sampai segitunya untuk paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan As-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sabah dengan diantara kuro sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakek manajemen santri ini gue serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi hadun nafsi. Misalnya Kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga karuan Kiai ini di biro kok daftar biro liya Kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi Kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh wis malah selamat. Ya. Sing diri apa nih bocah ra kena orang ngono manfaatnya lah kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri ya itu memang hidup tuh gak gampang tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya jago ikhlas kemudian yang bikin wong fasik akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik karena mereka bisa bisnis secara baik tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya mungkin suatu saat aku kayak biro umroh pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan bentuk Pakistan mending India atau temangsang nang Singapura bareng komplain lagi terlantar gini komplain kue terlantar ning masar barno tak kok neng kono Pulau Karimun ta Pulau Nyamuk. Gus lah umroh kok dok kene penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah nak gelem ya tak gawe saiki tak kok Pulau Nyamuk sik kok apa. Beristighfar cokoti nyamuk dosa milang. Nak kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel ngaji itu angel tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap
ya sakit santri itu kan nggak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu, semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan nggak apa-apa nggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang nggak hadir ditanyakan, yang nggak kelihatan ditanyakan. Ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang tuh macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Nah, ono sing sowan niku saking ramahe menomong ngerti kiai ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua ketus piye kiai ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sitok wae. Saking sopan.